Maka hancurkan hidupku, Maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur, kufur, dan mengenaskan. dan mengenaskan. Halo, selamat malam sobat lensa tinta emas, kamu dimanapun Anda berada. Saya ingin reaction dari Bapak Bambang Tri di podcastnya Gus Nur ya. Di podcastnya Gus Nur, Pak Bambang Tri itu yang pernah jadi tersangka kasus undercover Jokowi 1 di penjara kurang lebih 4 tahun, terus kemudian Pak Bambang Tri keluar, dan ini Pak Bambang Tri bikin heboh lagi, bikin heboh tentang kesaksian dia jika Pak Jokowi itu menipu dalam arti menipu ijazah dan sebagainya, mungkin ya, menipu ijazah sampai Pak Bambang Tri itu lari ke sana kemari untuk mencari bukti valid, dan menurut Pak Bambang Tri sendiri apa yang dipegang oleh Pak Bambang Tri sudah valid ya, dan bisa dimasukkan ke ranah hukum, itu menurut Pak Bambang Tri. Dan sekarang Pak Bambang Tri berani disumpah di podcastnya Gus Nur ya. Kita lihat, kita simak sama-sama bagaimana keterus terangannya atau keterangannya dari Pak Bambang Tri sendiri ya, yang menurut Pak Bambang Tri adalah valid ya. Nah, kita simak saja. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur, kufur, dan mengenaskan. dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama yang ini, saya tulis selama ini benar adanya, benar adanya, maka hancurkan, maka hancurkan, laknat, laknat, hina-dinakan, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangga, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang yang menantangnya, tidak mempercayai, yang tidak mempercayainya. Astagfirullahaladzim, merinding ya seperti sampai segitunya sumpahnya ya, sehingga Bapak Tri rela juga apabila dia kesaksian dia itu berbohong, jadi dia rela dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang hina dan terhina ya. Ngeri. Sekarang kita lihat bagaimana penjelasan dari Pak Bambang Tri ini. Misalnya Mahmud Nurwindu. Siapa itu? Mahmud Nurwindu itu yang mengaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMA, selalu sebangku. Oke, Mahmud Mahmud Nurwindu oke. ya. Sudah saya temui ke rumahnya, saya konfirmasi, dia nggak bisa jawab. Yakin Nggak bohong. Pak Bambang nggak bohong. Demi Allah saya datang ke rumahnya. Kalau bener omongan beliau ini, saya ngeri loh. Berarti kita ini dipimpin oleh seorang presiden yang dari awal memasukkan datanya. Berarti selama ini presiden ini nggak sah gitu kan? Kalau memang presiden dalam artian dia menjadi presiden dengan cara berbohong, sungguh luar biasa ya. Kelanjutannya ini. Berarti apapun kebijakan yang selama ini diambil nggak sah secara hukum, baik utang ya kan, baik semua janjinya atau apapun harusnya patah. Ini kan ngeri saya ini. Nah, saya heran gitu, kenapa kok orang seperti beliau, aset seperti beliau kok masih dibiarkan gelandang begini, maksudnya dibiarkan gelandangan gini nih bagaimana?
yang dimaksud gelandangan oleh Gus Nur ini ya, mungkin kenapa kok tidak ada politisi, tidak ada polisi, tidak ada pihak manapun yang mau mengangkat untuk memberi panggung pada Pak Bambang Tri ini ya, untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa apa yang diutarakan Pak Bambang Tri adalah kebenaran. Oke, guru SD-nya Pak Jokowi, guru SMP, SMA ya, bahkan sampai kuliahnya Pak Jokowi, video itu Anda gitu loh. Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral gitu kan. Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah. Lanjut Pak Bambang, gimana? Ya, seperti contoh video yang ada di mana-mana itu yang kesaksiannya Mahmud Nurwindu. Siapa itu? Mahmud Nurwindu itu yang mengaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMA, selalu sebangku. Mahmud Nurwindu ya. Sudah saya temui ke rumahnya, saya konfirmasi, dia nggak bisa jawab. Yakin nggak bohong. Pak Bambang nggak bohong. Demi Allah saya datang ke rumahnya di Semarang itu, di Mijen namanya Pak. Sama wani demi Allah barang ya. Berani, nggak ada soal bahkan saya sudah sering sekali meminta langsung kepada Allah di FB ya Allah, kalau ijazahnya Jokowi ini tidak palsu, saya minta saya jangan diberi hidup sampai matahari terbit, atau bahkan kok kurang cepat 5 menit lagi itu Fadli saksinya. Kalau sampai ijazahnya Pak Jokowi tidak palsu, maka Pak Bambang Tri minta sama Allah untuk segera mencabut nyawanya sebelum matahari terbit. Sudah 5 menit sudah kamu tidur, dia komentar gitu. Oke, gitu. Nantilah itu endingnya lah. Ya. Mahmud Nurwindu. Ya. Ada orang bernama Mahmud Nurwindu mengaku teman SMA sebangku. Otomatis kan sekelas kalau sebangku. Kelas 1, 2, 3. Oke. Ya. Sudah sama konfirmasi. Ya. Di mana itu rumahnya beliau? Di Mijen. Ya. Ternyata beliau nggak bisa ngaku. Ya nggak bisa jawab. Jawab. Karena kemudian karena saya desak terus lewat WA, ada centang birunya kan berarti dia sudah baca. Nggak dijawab, saya desak terus, lama-lama diblokir. Begitu. Mahmud Nurwindu. Tetapi yang penting saya bisa memastikan kesaksian Mahmud yang di video itu bohong. Saya terangkan. Berarti kalau Mahmud bohong, ya. Berarti Jokowi bohong. Jangan-jangan disuruh Jokowi, ditekan Jokowi. Atau bagaimana? Ya Mahmud ya goblok, kenapa disuruh bohong? Mau. Ya dia disuap dengan jabatan. Kan tidak mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya, misalkan, padahal enggak. Ya tentu ada keuntungan bagi dia. Terus sekarang dia jabat sebagai apa Mahmud ini? Sebagai komisaris independen PT Pupuk Kujang. Sebelumnya PT Petrokimia Gresik. Ini hoaxnya Mahmud itu jelas kabar bohong, dia nggak pernah sebangku. Nggak pernah sebangku, ngaku sebangku. Iya. Terus WA-nya yang dicentang-centang terus ya diblokir masih kesimpan. Masih. Jangan dihapus. Masih. Itu jadi bukti nanti. Iya. Dan itu saya tulis di buku kedua, screenshot WA-nya itu. Bukti komunikasi saya dengan Mahmud. Kalau bener ngapain diblokir? Temui aja kan gitu. Sudah saya temui sebelumnya. Dia diam. Ya toh? Saya pulang nggak puas. Jawab. Gitu. Jadi kalau sobat mau lihat video selengkapnya dari Pak Bambang Tri, silakan cek link deskripsinya. Saya akhiri saja video ini dengan tagline tetaplah jadi diri sendiri dan syukuri apa yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.